Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Rabu 6 Agustus 2025. Tertulis di dalam surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Di dalam bahasa Batak disebut demikian. Sianoddo gabe patar holong ni roha ni debata natuhita. Sian naung sinurunai anak na nasasadai tu portibion. Asa mangulu hita marhite-hite ibana. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kasih yang paling agung yang pernah kita kenal adalah kasih Allah, atau ditunjukkan oleh Tuhan Allah. Dia rela mati hanya untuk kehidupan dunia ini. Itu kasih yang sangat agung. Dan kasih yang agung ini bukanlah sebuah ungkapan atau hanya kalimat yang enak didengar, melainkan sebuah tindakan nyata. Sebuah aksi nyata yang dapat kita saksikan dan dapat kita rasakan di dalam kehidupan ini. Tuhan Allah sebegitu besarnya mengasihi dunia sampai Dia menyerahkan, mengutus anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia ini supaya kita beroleh kehidupan. Karena begitu besarnya kasihnya. Dan itu disampaikan berulang-ulang mulai dari perjanjian lama dan dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Dengan singkat, Allah yang adalah kasih adalah sebuah tindakan nyata, bukan hanya perkataan belaka, bukan hanya ungkapan yang sedap didengar belaka, melainkan sebuah tindakan nyata yang dapat dirasakan oleh dunia ini. Inilah yang membuat kita boleh hidup dalam damai sejahtera, boleh hidup di dalam kasih yang sempurna. Karena Tuhan Allah kita adalah kasih, dan Dia telah menunjukkan itu dalam sebuah aksi nyata lewat mengutus Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Inilah yang membuat kita seharusnya hidup senantiasa di dalam kasih itu. Orang-orang yang hidup di dalam kasih sama dengan orang-orang yang hidup di dalam Allah. Orang-orang yang hidup dalam kasih berarti dia sungguh-sungguh mengenal Allah. Sebab orang yang tidak mengenal Allah tidak akan dapat mengasihi. Demikian pun barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Apapun yang sedang kau rasakan saat ini, pergumulan, penderitaan, kesusahan, ketahuilah Tuhan mengasihimu. Dan kasih Tuhan itu nyata. Kasih Tuhan itu tindakan yang nyata. Dia merelakan anaknya yang tunggal untuk keselamatanmu, untuk kehidupanmu. Maka respon kita sebagai orang-orang yang telah menerima kasih yang nyata, kasih agung yang telah menjadi nyata itu adalah senantiasa hidup saling mengasihi. Karena kalau kita berkata kita mengenal Tuhan Allah, namun kita tidak hidup di dalam kasih, itu adalah sebuah kebohongan. Kita akan disebut sebagai pendusta. Bagaimana mungkin seseorang mengatakan dia mengasihi Allah yang tidak terlihat, sedangkan orang
yang terlihatnya tidak dapat dikasihinya. Maka dengan singkat merespon kasih Allah yang nyata itu, hiduplah saling mengasihi. Dan Tuhan menginginkanmu untuk menunjukkan kasih-Nya yang besar itu bagi dunia ini. Kasih Allah yang nyata itu bagi dunia ini. Bersukacitalah karena Tuhan mengasihimu dengan kasih yang nyata, dan bertindaklah untuk senantiasa saling mengasihi di dalam kasih Kristus. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, ya Allah yang adalah kasih. Terima kasih karena Engkau mengasihi kami sedemikian. Engkau rela mati di dunia ini hanya untuk kehidupan kami semua. Tuhan, kami berterima kasih atas semuanya itu. Biarlah kami senantiasa hidup di dalam Engkau, di dalam kasih yang benar, supaya kami boleh saling mengasihi dengan seluruh orang-orang di sekitar kami. Hanya di dalam Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami. Amin.